Kalau zaman sekarang masih ngeributin tentang perbedaan ras, tentang perbedaan budaya, itu menurut aku udah nggak zaman lagi. Hi everyone, welcome back to my channel. Aku Seligo, your favorite Cindo girl. Hari ini aku akan menjelaskan ke kalian tentang budaya Tionghoa Indonesia, yang adalah sekarang aku akan menjelaskan tentang budaya peranakan di Indonesia, yang lebih tepatnya Cina peranakan atau Tionghoa peranakan ya. Nah, aku mau jujur-jujuran dulu nih guys. Jujur aja aku tahu nama peranakan ini pas aku kuliah di Malaysia. Jadi term peranakan sendiri menurut aku nggak terlalu terkenal di Indonesia, karena aku juga coba tanya mama papaku, "Pah, mah, peranakan tuh apa ya?" Terus mereka kayak, "Apaan tuh?" Jadi kita nggak aware aja mungkin sama bahasanya. Sedangkan kalau di Malaysia, pengetahuan aku selama aku tinggal 4 tahun, banyak orang yang menggunakan kata peranakan ini, yang mana menghasilkan seperti makanan baru, budaya baru, yang unik-unik banget. Dan ada juga kayak babanyonya, terus habis itu makanan-makanan khas yang nggak ditemukan di Cina sana, Tiongkok gitu. Dan di Indonesia pun sama, tapi mungkin bahasanya aja yang berbeda. Mungkin di sini kebanyakan taunya Tionghoa ya Tionghoa aja gitu. Maksudnya satu. Padahal sebenarnya Tionghoa itu kayak ada banyak juga guys. Kayak keturunannya gitu. Jadi yang kita sering dengar ya udah Tionghoa campuran gitu. Tionghoa campuran sama Tionghoa totok gitu kan. Nah, tapi sebenarnya campuran ini mungkin bisa dimaksud juga dalam peranakan. Tapi karena campuran tuh juga luas ya, bisa juga bukan. Jadi peranakan tuh bisa dibilang sebagai akulturasi, campuran dari kedua budaya yang berbeda gitu. Yang biasanya adalah contoh Tionghoa dengan orang Indonesia asli atau Tionghoa dengan orang Melayu asli, seperti itu. Semacam itu ya guys ya. Jadi ceritanya dulu banyak imigran dari Tiongkok yang datang ke Indonesia, Malaysia, ke Singapura dan menikah dengan orang lokal di tahun 1400-an sampai 1500-an gitu. Jadi udah lama banget ceritanya ini guys. Intinya Tionghoa peranakan itu biasanya berasimilasi dengan kepercayaan adat lokal. Terus habis itu kombinasi dua budaya, akulturasi ya. Jadinya muncullah budaya baru guys. Gitu. Contoh paling gampangnya adalah makanan guys. Makanan Chinese peranakan yang biasa kita temukan, bisa di Malaysia, bisa di Indonesia, itu contohnya lontong cap gomeh guys. Lontong cap gomeh itu nggak ada di di Tiongkok, di Cina sana, mainland sana. Itu emang hasil percampuran dari dua budaya, makanya muncul lontong cap gomeh. Terus lagi ada juga laksa nyonya. Sering denger nggak laksa nyonya? Atau enggak biasanya masakan nyonya? Sering denger nggak? Nah itu sebenarnya budaya campuran juga guys. Dan aku sebenarnya nggak tahu dan nggak aware tentang ini semua. Padahal itu maksudnya bagian dari budaya Tionghoa juga, dan aku nggak tahu gitu karena karena beragam dan banyak dan kita nggak pernah dapat edukasinya. Jadi aku nggak tahu itu semua. Terus kalau ngomongin soal makanan ya, bisa juga pencampuran antara rempah-rempah dari Indonesia dan dari Tiongkok sana. Terus jadi masakan yang baru. Nah guys, tapi ada satu hal yang aku nggak pernah makan di Indonesia, dan adanya di waktu itu aku makan di Melaka guys. Ini adalah restoran peranakan. Aku makan, ini enak banget, namanya tuh Pai Tea. Itu enak banget. I'm not really sure bahasa Indonesianya itu apa. Yang jelas bentuknya tuh kayak kue, tapi enak, gurih-gurih gitu. Sisanya makanannya kayak makanan Indonesia, di lidahku cocok. Kayak terong, sayur, diongseng, kayak gitu-gitu. Jadi cocok sama lidahku, guys. Jadi sekarang kalian udah tahu kalau next time kalian ketemu masakan peranakan, babanyonya atau yang ada campur-campurannya. Nah, kalian inget gak film yang satu ini? Crazy Rich Asian. Di dalam film ini banyak banget unsur budaya peranakan, guys. Nah, dengan banyaknya budaya kayak gini harus kita jadi bangga dan malah jadi harus toleransi ke sesama, bahwa budaya itu kadang ada yang hilang, ada yang berubah, ada yang bercampur, dan menurut aku malah jadi unik dan memperkaya manusia kita semua ini gitu loh. Kalau zaman sekarang masih ngeributin tentang perbedaan ras, tentang perbedaan budaya, itu menurut aku udah nggak zaman lagi. Harusnya kita harus bertukar pikiran dan merintroduce budaya kita masing-masing supaya kita tambah kaya wawasannya guys. Nah pas aku ke Malaysia juga aku baru kebuka sadar bahwa oh ada ya budaya seperti ini, menarik banget. Dan aku ingat banget aku pernah ngobrol dengan salah satu orang Cina peranakan di Malaysia. Terus dia memang menganggap dirinya adalah Cina peranakan dan dia bangga dengan heritage-nya, dengan budaya campurannya ini guys.
Nah, sekarang aku akan bahas budaya Cina peranakan di Indonesia dulu ya guys. Dari sumber-sumber yang aku baca, sebenarnya nama peranakan ini muncul untuk membedakan Cina totok dan Cina keturunan. Oh, kalau totok tuh lahirnya di Cina, oh kalau peranakan tuh lahirnya pasti di Indonesia. Tapi ada juga yang bilang enggak, kalau peranakan itu pasti budayanya campuran, akulturasi. Nah, jadi sebenarnya aku juga agak nggak 100% yakin yang mana arti sesungguhnya. Yang jelas kalau kebanyakan rata-rata orang bilang peranakan itu refernya kepada budaya campuran ya guys. Kalau menurut Wikipedia, peranakan di Indonesia tuh berarti Tionghoa yang sudah convert ke Islam pada tahun 1800-an. Tapi kalau boleh jujur ya guys, aku sebenarnya agak bingung karena orang Indonesia sendiri yang keturunan kayak aku, contoh, aku bisa dibilang aku totok apa bukan, aku sendiri nggak tahu guys, aku tuh Cina apa gitu loh. Aku orang Tionghoa Indonesia sama Cindo, dan beda banget maksudnya Tionghoa di Indonesia dengan Cina Malaysia atau Cina Singapura, karena identitas dari Chinese Indonesia sendiri itu udah bener-bener sangat seperti orang Indonesia. Meskipun kita juga punya budaya Chinese masing-masing, maksudnya kita masih merayakan budaya kita sendiri juga, tapi kita itu orang Indonesia gitu. Jadi gimana ya jelasinnya guys, aku juga bingung gimana cara jelasinnya. Jadi makanya menurut aku yang spesial di Indonesia kenapa nggak terlalu banyak kedengeran kata-kata seperti peranakan, mungkin karena kita udah sangat Indonesia banget gitu, jadi nggak terlalu beda-bedain lo Cina apa sih, lo Tionghoa apa sih, kayak gitu, nggak ada yang kayak gitu sih menurut aku ya guys. Dan juga kayaknya gara-gara kalau di sekolah misalnya kita tuh nyampur aja gitu ya nggak sih guys, aku ngerasa sih kayak gitu. Aku nggak tahu sih kalau yang teman-teman rasakan gimana. Oke, sorry agak out of topic, kita balik lagi ke topik. Gimana dengan Cina peranakan di Malaysia dan Singapura? Ini Malaysia sih aku lebih paham, Singapura aku juga kurang paham ya. Tapi harusnya nggak beda-beda jauh karena dulunya mereka juga satu negara. Yang jelas setahu aku kalau Cina peranakan di Malaysia itu juga budayanya beda-beda guys. Contoh, peranakan di Penang. Di Pineng ya, kita nyebutnya Penang orang Indonesia, tapi sebenarnya bacanya Pineng. Oke, Malaka sama Penang itu beda juga guys kebudayaannya. Contoh dari bahasanya, misalnya kalau Cina peranakan di Pineng itu mereka kebanyakan ngomong pakai bahasa Hokkien dicampur dengan Melayu. Nah kalau di Malaka itu kebalik, jadi malah kebanyakan bahasa Melayunya tapi masih ada campuran Hokkiennya gitu, jadi lebih kebalik gitu. Pineng itu majority-nya adalah Chinese yang bermukim di sana, jadinya aku nggak heran kenapa mereka bisa lebih terbiasa ngomong bahasa Hokkien gitu, karena emang sekelilingnya ngomong pakai bahasa Hokkien. Mungkin Pineng itu kalau aku bisa bandingkan dengan satu kota di Indonesia tuh mungkin Medan kali ya. Medan sama Pineng itu agak mirip, mereka ngomongnya bahasa Hokkien sama-sama, terus Hokkiennya sama loh guys. Jadi aku pernah ke Pineng waktu itu dan Grab driver pernah bilang ke aku bahwa kalau ada orang Indonesia dari Medan itu bahasanya sama kayak kita gitu katanya. Dan kenapa aku bisa agak kaget, karena biasanya tuh kalau udah beda negara, dialeknya itu biasanya sudah agak berbeda guys. Jadi meskipun sama-sama masih Tionghoa, sama-sama masih Chinese, biasanya dialeknya itu meskipun sama pun pasti agak berbeda biasanya. Nah pas aku dengar Grab driver ngomong kayak gitu, aku kayak wah, menarik gitu. Terus tadi aku ada mention sedikit kalau di Malaysia juga agak berbeda karena Melayu tuh pasti Muslim ya. Jadinya kalau seandainya orang Cina menikah dengan orang Melayu sekarang di Malaysia, setahu aku mereka udah bukan lagi disebut peranakan, tapi mereka jatuhnya jadi kategori Cina Melayu Muslim. Di sini apakah ada yang Cina Melayu Muslim atau ada yang Cina peranakan? Let me know di komen di bawah. Dan teman-teman, tujuan aku untuk membahas hal seperti ini tuh bukan untuk membeda-bedakan ras atau yang lain-lain, nggak sama sekali. Aku cuma pengen berbagi apa yang aku tahu dan membuka wawasan, saling membuka wawasan aja. Karena aku juga masih banyak belajar ya tentang budaya, tentang bahasa, dan menurut aku itu menarik banget. Makanya aku juga pengen share ke kalian semua. Dan harusnya kita makin bisa respect ke orang lain dan ke sesama, bahwa kita semua ya unik dan kita ujung-ujungnya adalah sama-sama manusia guys. Gimana menurut kalian? Kalau kalian setuju jangan lupa like, dan kalau kalian suka video ini like juga guys. Jangan lupa share ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa subscribe juga buat dukung channel Sally Go. Makasih banyak udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you guys.